Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dan cara kerja dari ultrasonografi atau yang biasa dikenal dengan USG. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok kami. Saya Rizka Amelia Dewi, NPM 205706107 dari Prodi Biologi Terapan, jurusan Biologi Universitas Lampung, dan teman Saya Rizka Nafa Mutiara, NPM 2017-06-1028, Prodi Biologi Terapan, jurusan Biologi FMIPA Unila 2020. Ultrasonografi atau yang biasa dikenal dengan USG adalah prosedur pencitraan menggunakan teknologi gelombang suara yang berfrekuensi tinggi untuk memproduksi gambar tubuh bagian dalam seperti organ tubuh atau jaringan lunak. USG tidak hanya digunakan dalam ibu hamil saja loh, namun USG juga digunakan untuk mencari berbagai penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Prinsip kerja USG. USG bekerja dengan cara memantulkan gelombang suara ultrasound yang melalui transducer dengan media perantara gel. Kemudian, gelombang suara ultrasound tersebut akan dipantulkan dalam bentuk gambar yang ada dalam layar monitor, sehingga kita dapat melihat organ-organ apa yang ada di dalam monitor tersebut, yang merupakan penyakit atau keanehan yang ada di dalam tubuh kita. Cara kerja USG. Cara kerja USG adalah memantulkan gelombang suara dan menerima kembali gelombang suara yang telah dipantulkan setelah terkena suatu objek. Objek di sini berupa organ tubuh. Gelombang suara dikeluarkan oleh transducer dengan panjang gelombang 2,5 sampai 14 kHz. Panjang gelombang yang dikeluarkan bervariasi tergantung dari bentuk transducer. Hasil pemantulan gelombang suara tersebut kemudian akan diterima kembali oleh transducer dan diproses oleh mesin USG, kemudian ditayangkan dalam monitor. Kinerja USG tergantung dari semua alat-alat yang ada pada mesin USG. Yang pertama ada transducer, yaitu komponen USG yang ditempelkan pada tubuh yang akan diperiksa seperti dinding dada untuk pemeriksaan paru atau dinding perut untuk pemeriksaan kehamilan. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang diterima dalam bentuk akustik atau gelombang pantul, sehingga fungsi kristal di sini adalah untuk mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer, sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar. Kemudian yang kedua ada monitor, yaitu layar yang digunakan untuk menampilkan bentuk gambar dari hasil pengolahan data komputer. Monitor yang digunakan pada awal penemuan USG masih berupa layar tabung, tapi kini mesin USG karena melalui perkembangan zaman, teknologi yang pesat membawa kemajuan pada teknologi monitor. Ketiga ada mesin USG, yaitu bagian dari USG berfungsi mengolah data yang diterima dalam bentuk gelombang dan mengubah gelombang menjadi gambar. Mesin USG ini merupakan pusat pengolahan data seperti Central Processor Unit atau CPU pada komputer. Pada gambar di atas kita melihat ada dua gambar. Yang pertama ada gambar transducer dan yang kedua sebelahnya ada gambar objeknya. Maka di situ terlihat objek akan mengeluarkan suara dan kemudian ditangkap oleh transducer yang kemudian akan dipantulkan dalam monitor dan dikeluarkan dalam bentuk gambar. Pada gambar di atas menjelaskan bagaimana saat kita meletakkan atau menempelkan transducer ke perut atau ke tubuh yang akan kita lihat bagian dalamnya. Maka pada layar monitor akan menunjukkan isi atau bagian dalam dari tubuh yang kita tempelkan dengan alat transducer tersebut. Kemudian jenis-jenis USG.
Yang pertama ada jenis USG 2 dimensi. USG ini menjadi moda pencitraan utama untuk memeriksa kondisi kandungan dan mendiagnosis kelainan janin, terutama pada trimester awal kehamilan. Meskipun hanya menghasilkan gambar berupa warna hitam putih, melalui pemeriksaan ini dokter dapat mendeteksi ukuran bayi, banyaknya air ketuban, serta kelainan fisik pada janin dalam kandungan. Jika dokter mencurigai adanya kelainan, biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan USG dengan dimensi yang lebih tinggi seperti 3 atau 4 dimensi. Kemudian yang kedua ada USG 3 dimensi. USG 3 dan 4 dimensi sebenarnya sama, yaitu mengkonfirmasi hasil pemeriksaan USG 2 dimensi dengan visualisasi yang lebih jelas. Hal yang membedakan adalah output dari hasil pemeriksaan itu sendiri. Pada pemeriksaan 3 dimensi, gambar yang disajikan berupa gambar diam, tidak bergerak. Kelebihannya, dokter dan ibu dapat melihat pertumbuhan janin secara lebih detail, bahkan hingga ke organ bagian dalam bayi. Karena inilah pemeriksaan 3 dimensi ini dapat dilakukan untuk mendeteksi kelainan organ janin dalam kandungan. Dan yang ketiga ada USG 4 dimensi, yaitu USG yang paling canggih karena gambar yang dihasilkan oleh pemeriksaan USG 4 dimensi ini lebih detail, akurat, serta dapat bergerak seperti sebuah film. Pemeriksaan ini mampu memvisualisasikan anggota dan gerakan tubuh janin dalam kandungan dengan lebih jelas. Sayangnya tidak semua orang dapat melakukan pemeriksaan USG 4 dimensi karena hanya ibu hamil yang memiliki indikasi medis yang sesuai anjuran dokter aja yang dapat melakukan USG 4 dimensi ini. Kemudian ada USG transvaginal, yaitu prosedur pencitraan gelombang suara yang dipancarkan melalui vagina untuk memeriksa organ reproduksi wanita, meliputi saluran rahim, telur, indung telur, leher rahim, dan vagina. Jenis USG ini termasuk USG internal karena memasukkan alat USG seperti tongkat sepanjang 5-7 cm ke dalam vagina. USG ini berlangsung selama 30 hingga 60 menit dan hasilnya dapat diketahui secara langsung. Prosedur ini disebut juga sebagai USG endovaginal. Direkomendasikan dokter untuk mendeteksi kondisi abnormal pada rahim atau mengecek kesehatan janin dalam kandungan. Dan yang terakhir ada Doppler, yaitu memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk memantau kondisi aliran darah dan pembuluh darah. USG ini biasanya digunakan saat dokter melakukan pemeriksaan USG untuk mengevaluasi atau mendiagnosis kondisi pasien. Berbeda dengan USG pada umumnya yang hanya mampu menghasilkan gambar jaringan atau organ tubuh, tapi USG Doppler ini dapat digunakan untuk melihat kondisi aliran dan pembuluh darah. Hal ini menjadikan USG Doppler sebagai salah satu metode pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit, terutama penyakit atau gangguan pada pembuluh darah. Sekian pemaparan materi mengenai USG yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.